Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita ketemu kembali bersama channel Raimet 13. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal utul UGM 2018. Kode soal adalah 275. Oke, di video kali ini kita akan membahas pada video part yang pertama. Oke, mari kita sama-sama belajar. Ya, di nomor 1 dikatakan, misalkan A dan B adalah sudut-sudut lancip, sehingga sin A sama dengan 1/5 dan cos B sama dengan 3/10. Besar sudut A tambah B adalah, mari kita jawab ya. Oke, jawab. Oke, yang pertama yang dikasih tahu di sini adalah sin A. Oke, sin A sama dengan 1/5. Oke nih ya. Dan A lancip ya, A lancip. Nah, maka ini untuk menentukan cos A-nya kita gambarkan dulu, dia segitiga sama segitiga siku-siku ya, dengan di sininya adalah sudut A. Oke. A adalah depan per miring, maka ini 1, sini /5. Oke. Dan ini yang ditanya untuk sementaranya adalah kita buat di sini X sama dengan berapa. Nah, untuk menentukan nilai X-nya, maka kita tuliskan X sama dengan akar dari akar 5 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, ini dia ya. Oke, maka ini sama dengan 5 dikurang 1, 4. Maka ini akar 4 sama dengan 2. Maka nilai X ini sama dengan 2 ya. Ini sama dengan 2. Sehingga didapatlah cos A sama dengan 2/5. Nah, dapat untuk nilai cosnya sudah dapat, yaitu cos A sama dengan 2/5. Oke, dan sin A-nya sama dengan 1/5. Oke, selanjutnya kita berjalan di yang kedua, yaitu untuk si cos B-nya. Di sini dikatakan cos B sama dengan 3/10 ya. Maka cos B sama dengan 3/10 dengan B lancip juga ya. Lancip. Nah, sini kita buat dia sama seperti tadi, kita gunakan segitiga siku-siku. Misalkan di sini adalah sudut B-nya, maka untuk cos adalah dekat per miring atau samping per miring. Maka di sini 3, di sini akar 10. Sehingga di sini kita misalkan adalah Y, maka ditanya adalah Y. Sehingga di sini Y sama dengan akar dari akar 10 dikuadratkan dikurang 3 kuadrat. Nah, ini sama dengan akar 10 dikuadratkan 10, 3 kuadrat 9, maka 10 dikurang 9 sama dengan 1. Akar 1 ini sama dengan 1. Maka Y-nya sama dengan 1. Sehingga didapatlah sin B sama dengan depan per miring 1/10. Nah, jadi sudah dapat sin B-nya sama dengan 1/10 dan cos B-nya adalah 3/10. Yang ditanya adalah besar sudut A tambah B. Besar sudut A tambah B-nya bisa kita gunakan dengan aturan atau dasar-dasar rumus trigonometrinya. Kita ambil dia, kita buat sini ya. Ingat, dia kita gunakan sin A tambah B atau cos A tambah B. Kita misalkan dengan menggunakan cos A tambah B ya. Cos A tambah B. Cos A tambah B ini sama dengan cos sin. Maka cos A dikali cos B
Kalau dia tambah kurang ya, aturan cos ya, dikurang sin A sin B. Nah, ini dia. Nah, tadi kan sudah dapat nilai daripada cos A. Cos A dikatakan tadi adalah 2 per akar 5. Maka di sini 2 per akar 5 dikali cos B. Cos B 3 per akar 10. 3 per akar 10 dikurang sin A. Sin A ini adalah 1 per akar 5. 1 per akar 5 dikali sin B. Sin B itu adalah 1 per akar 10. Nah, ini sama dengan 2 kali 3, 6. Berarti 6 per akar 50 dikurang 1 per akar 50. Ini sama dengan 5 per akar 50. Nah, kita sederhanakan akar 50 ini bisa ditulis menjadi 5 akar 2. Nah, 5 bagi 5 habis, sehingga tinggallah 1 per akar 2. Maka didapatlah cos A tambah B sama dengan 1 per akar 2. 1 per akar 2 ini sama dengan setengah akar 2. Nah, cos maka A tambah B ini sama dengan arcus cos setengah akar 2. Nah, maka A tambah B sama dengan arcus cos setengah akar 2 ini sama dengan 45 derajat. Ya, 45 derajat karena cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Oke. 45 derajat ini diubah ke dalam phi, berarti dia sama dengan seperempat pi atau pi per 4. Pi per 4. Maka jawabannya adalah, nah ini dia jawabannya B. Oke, inilah soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dan ke soal nomor 2. Ya, di soal nomor 2 dikatakan seperti ini. Diberikan persamaan 2 sin pangkat 3x dikurang cos kuadrat x dikurang 2 sin x sama dengan 0. Untuk x lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 3 phi per 2. Jika x1 penyelesaian terkecil dan x2 penyelesaian terbesar dari persamaan tersebut, maka x2 dikurang x1 sama dengan berapa? Oke, mari kita jawab ya. Oke, nah tadi dikatakan persamaannya adalah 2 sin pangkat 3x dikurang cos kuadrat x dikurang 2 sin x sama dengan 0. Nah, cos kuadrat x ini nanti kita ubah ke dalam bentuk sin ya. Maka ini berubah menjadi 2 sin pangkat 3x dikurang cos kuadrat x kita ubah ke dalam sin berubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat x dikurang 2 sin x sama dengan 0. Nah, kita rapiin menjadi 2 sin pangkat 3x tambah sin kuadrat x dikurang 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini langsung kita faktorkan biar dapat nilai sin x-nya berapa ya. Maka ini kita faktorkan menjadi sin x dikurang 1 dikali 2 sin x tambah 1 dikali sin x tambah 1. Nah, nanti adik-adik bisa memfaktorkannya ya. Bisa dengan menggunakan coba-coba atau dengan menggunakan suku banyak teorema sisanya ya. Nah, maka didapatlah sin x sama dengan 1. Nah, di sini kita tulis sin x sama dengan 1 atau sin x sama dengan min setengah atau sin x sama dengan min 1. Oke, itu dia ya. Nah, kita ambil untuk sin x sama dengan 1. Jika sin x sama dengan 1, maka nilai x-nya berapa? Nah, nilai x-nya ini adalah sin berapakah? Nilainya 1 berarti sin 90 derajat ya. Maka x sama dengan setengah phi. Oke,
Yang kedua untuk si sin X-nya sama dengan min setengah. Min setengah. Sin berapakah hasilnya min setengah? Ini adalah 210 ya. 210. Berarti X sama dengan 210 derajat. Maka X sama dengan 7/6 V. Oke, itu dia ya. Yang ketiga, sin X sama dengan min 1. Sin berapakah hasilnya min 1? Ini X sama dengan 270 derajat. Karena sin 270 derajat adalah min 1. Maka X sama dengan 3/2 V kalau diubah ke dalam V. Nah, dari antara ketiga-tiga ini, manakah yang sebagai X1 dan manakah sebagai X2? Karena tadi dikatakan adalah X1 /adalah penyelesaian terkecil. Maka di antara ketiga ini, penyelesaian terkecil adalah setengah V. Ini, dan penyelesaian terbesarnya adalah 3/2 V. Maka di sini X1 sama dengan setengah V dan X2-nya adalah 3/2 V. Sehingga didapatlah jawaban dari X2 dikurang X1. X2 dikurang X1 sama dengan 3/2 V dikurang setengah V. Maka jawabannya ini adalah V. Dari sini mana jawabannya? Jawabannya adalah C, cantik. Itulah soal nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 atau soal berikutnya. Oke, let's go. Lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 dikatakan bahwa akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat ditambah PX tambah Q sama dengan 0 membentuk deret geometri dengan rasio 2. Maka nilai P tambah Q adalah, oke, mari kita jawab ya. Jawab. Nah, untuk menjawabnya ini berarti kita misalkan akar-akar persamaannya sebagai apa ya. Nah, kita misalkan, misal akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat ditambah PX tambah Q sama dengan 0 adalah, nah ini kita misalkan ya, adalah X1, X2 dan X3. Nah ini dia. Dengan X1, X2 dan X3 ini merupakan barisan geometri. Itu ya. Merupakan barisan geometri. Barisan geometri. Nah, dengan rasio kita misalkanlah rasionya R ya, memang dengan rasio atau R sama dengan 2A. Rasionya 2. Nah, maka ini kita gunakan untuk menjawab soal ini adalah rumus pita dan jumlah geometrinya ya, jumlah sukunya. Maka ini kita gunakan rumus pita ya, ingat pita ya. Pita dan jumlah suku pertama deret geometri. Jumlah deret geo lah kita buat deret geometri lainnya. Nah, ini setelah sudah kita ingat ini, maka apa rumus untuk deret vitanya? X1 sini ya kita tulis ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 ini sama dengan, untuk jumlah deret geometrinya adalah S3 kita tulis. Itu dia ya. Nah, ini kita ingat. Maka X1 tambah X2 tambah X3 dalam rumus Veta adalah min B per A. Ini min B per A sama dengan S3-nya. S3 ini deret geometrinya ya, S1, S2, S3. Maka rumusnya ini adalah A dikali R
pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, itu rumusnya ya. Maka kita ambil min B per A. Min B berarti ini B, min kali min positif, maka ini adalah 7 per 1. Berarti sama dengan 7, A-nya adalah X1. X1 dikali R-nya adalah 2. 2, N-nya 3. Dikurang 1 per 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 adalah 1, dikali 7 adalah 7. Maka ini 7 sama dengan X1 2 pangkat 3 8. Berarti 8 dikurang 1 dikali 7 ya. Kali 7. Maka ini habis ya. X1 sama dengan 1. Nah, dapat nilai X1-nya sama dengan 1. Artinya kita substitusi aja. X1 atau X sama dengan 1. Substitusi ke persamaan ini. Nah, maka didapatlah. Kita tulis dulu lah persamaannya ya. X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat tambah PX tambah Q sama dengan 0. Kita masukkan X sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 3 1. 1 dikurang 1 kuadrat 1 kali 7 7 ditambah P dikali 1 P tambah Q sama dengan 0. Nah, maka ini min 6 ditambah P tambah Q sama dengan 0. Maka didapatlah P tambah Q sama dengan 6. Oke. Nah, jawabannya adalah 6. Maka di sini apa jawabannya? Cantik. Oke, berarti cantik yang menonton ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini merupakan soal mengenai logaritma ya. Nah, siapa yang suka logaritma pasti bisa ini ya. Oke, di soal nomor 4 dikatakan seperti ini. 2 dikali 4 log X dikurang 4 log 4X tambah 3 sama dengan min 1. Maka 2 log X sama dengan berapa? Oke, mari kita jawab ya. Oke, kita jawab. Nah, kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 2 dikali 4 log X. Nah, 4 log X dikurang 4 log 4X tambah 3 sama dengan min 1. Nah, ini kita ubah menjadi 4 log X pangkat 2 dikurang 4 log 4X tambah 3. Oke, ini sama dengan 4 log 4 pangkat min 1. Bisa ya? Nah, sifat dari logaritma jika dia pengurangan dengan bilangan pokok sama, maka ini ditulis menjadi 4 log X kuadrat per 4X tambah 3. Itu dia ya, 4X tambah 3. Nah, ini sama dengan 4 log 4 pangkat min 1. Oke, ini habis, maka tinggallah kita tuliskan di sini berubah menjadi X pangkat 2 per 4X tambah 3. Ini sama dengan 1/4. Maka kita kali silang, maka menjadi 4X kuadrat sama dengan 4X tambah 3. Kita pindahkan menjadi 4X kuadrat dikurang 4X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi 2X dikalikan terhadap 2X. Nah, memfaktorkannya ini kan min 3, otomatis ini langsung negatif dengan positif. Berarti sini 3, di sini positif 1. Oke, maka didapatlah X1 sama dengan min setengah atau X2 sama dengan 3/2 ya, 3/2. Nah, karena dalam logaritma ini negatif, maka kalau dimasukkan ke dalam logaritma ini tidak memenuhi ya. Kita tuliskan di sini X1 tidak memenuhi. Maka yang kita pakai ini dia. X2 sama dengan 3/2. Nah, maka didapatlah
Kembali ke soal, yaitu 2 log X sama dengan, kita gantikan X-nya menjadi 2 log X-nya adalah 3/2 ya. Oke, 3/2. Nah, jawabannya sudah ada. Kita cek di sini. Ternyata belum. Berarti artinya kita ubah dulu 2 log 3/2 ini ya. Maka ini sama dengan 2 log 3 dikurang 2 log 2. Nah, 2 log 2 ini adalah 1 ya. Ini 1, maka diubah menjadi, ini kita tuliskan 2 log X sama dengan 2 log 3 dikurang 1. Nah, jadi 2 log X ini sama dengan 2 log 3 dikurang 1. Maka jawabannya adalah A. Oke, itu dia soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, ke soal nomor 5. Ya, di soal nomor 5 ini merupakan soal yang terakhir pada video part yang pertama ya. Nanti soal 6 dan seterusnya tonton di pertemuan selanjutnya. Oke, soal nomor 5. Dikatakan jika alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan X log 3 dikurang X log 2X dikurang 4 tambah 4 per X sama dengan 1, maka alfa tambah beta. Nah, di sini akar-akarnya adalah alfa dan beta. Sudah dikasih tahu, maka langsung saja kita jawab ya. Nah, kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu X log 3 dikurang X log 2X dikurang 4 ditambah 4 per X. Ini sama dengan 1. Nah, kita ubah lagi. Karena bilangan pokok sama, jika dikurangkan maka dibagi ya. Maka ini sama dengan X log 3 per 2X dikurang 4 tambah 4 per X. Ini dia. Ini sama dengan, ubah ini menjadi X log X. Oke, habis ini ya, kiri dan kanan. Tinggallah 3 per 2X dikurang 4 tambah 4 per X sama dengan X. Nah, ini kita kali silang ya. Kita kali silang, maka bentuknya berubah menjadi 3 sama dengan 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Nah, kita rapikan, ini berubah menjadi 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, akar-akar tadi dikatakan alfa tambah beta. Langsung aja ya. Alfa tambah beta ini sama dengan negatif B per A. Nah, maka sama dengan negatif dikali negatif 4, B-nya per 2 sama dengan 4 per 2. Ini jawabannya adalah 2. Maka alfa tambah beta adalah 2A. Jadi ini jawabannya adalah D. The N berarti ya. D ya. Oke. Nah, inilah soal-soal pembahasan soal UTUM UGM tahun 2018 kode 275 bagian IPA ya. Oke. Nah, di video part berikutnya atau part kedua kita lanjutkan dari soal nomor 6 sampai seterusnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Terima kasih atas perhatiannya sudah berkunjung di channel Raimet 13. Saya ucapkan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Salam Raimet 13.